Assalamualaikum Ibu, selamat siang Ibu Putri dan Ibu Fatma. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Kak Novi. Alhamdulillah. Baik Bu, sebagaimana yang telah kita rencanakan sebelumnya, bahwasanya sekarang adalah kita akan coaching. Sekarang saya akan bertindak sebagai observer, Ibu Putri akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Fatma sebagai coaching. Namun di sini pertama yang harus kita perhatikan rubrik penilaian. Jadi apakah nanti coach telah memenuhi apa yang diminta sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Sekarang bagaimana kompetensi apa yang hendak ingin Ibu Putri kembangkan dalam coaching? Pakai alur cerita ya Pak ya? Oh ya, dengan menggunakan alur cerita. Kemudian kompetensi yang mana yang cara spesifik nanti yang ingin Ibu observasi? Mungkin seperti kesadaran penuh ketika Bu Fatma nanti menceritakan sebagai coaching, saya memperhatikan secara penuh, saya dengarkan dengan baik-baik sebagai pendengar aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa saja indikator yang bisa Ibu Putri peroleh nanti dari proses coaching? Ada tujuan, identifikasi, ada nanti rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Ibu Putri, nanti saya akan mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Jadi sekarang boleh dimulai Ibu Putri, sekarang Ibu Putri. Oke, selamat siang Ibu Fatma. Selamat siang Ibu Putri. Kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Saya seperti saya sampaikan kemarin, saya sedang ada sedikit permasalahan yang akhir-akhir ini agak mengganggu pemikiran saya. Baiklah, berarti Ibu lagi dalam keadaan lagi ada masalah berarti ya Bu? Iya benar. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada kegiatan coaching kita hari ini nanti akan direkam ya Bu. Iya. Untuk tujuan program CGP, adapun nanti yang dilihat hanya hasil saja. Bisa kita mulai Bu? Bisa. Nah nanti menurut Bu Fatma nih, apa tujuan kita mengadakan coaching ini menurut Bu Fatma? Baik Bu Putri, tujuan kita coaching hari ini adalah supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Oke, berarti Ibu ingin menemukan solusi. Iya. Nah sebelum kita menemukan solusinya, boleh saya Ibu Fatma bercerita sedikit apa permasalahannya, Ya. sehingga nanti menemukanlah solusinya. Ya. Baik Bu Putri, permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi adalah permasalahan tentang hubungan sosial dengan teman rekan sejawat di sekolah, yang mana saya mempunyai seorang rekan sejawat yang sifatnya kurang saya sukai, karena beliau suka mengadu domba, suka memata-matai, kemudian suka mengadukan hal-hal yang menurut beliau kurang tepat kepada kepala sekolah. Jadi hal ini menyebabkan kurang bagusnya kurang bagusnya pergaulan di sekolah, kemudian menyebabkan perselisihan kecil di antara sesama guru, sehingga suasana di sekolah itu tidak terasa nyaman, sehingga akhirnya juga menurunkan semangat saya khususnya, dan juga semangat teman-teman saya yang lain untuk berlama-lama untuk di sekolah. Kalau teman yang satu itu sudah datang ke sekolah, pasti kami kalau lagi berdiskusi langsung bubar, atau kalau tidak ada lagi keperluan di sana, kami mungkin akan
pergi ke tempat lain, sehingga suasana di sekolah itu tidak terasa tidak nyaman, begitu. Oke, kan banyak Bu Fatma ceritakan tadi tuh Ya, permasalahan dengan rekan sejawat berarti ya, iya, hubungan emosional yang tidak bagus berarti Iya. ya. Nah di sini apa menurut Bu Fatma nih solusi yang bisa Bu Fatma lakukan dengan rekan sejawat yang sifatnya seperti itu? sebenarnya Bu Putri, kalau ditanya keinginan saya Bu Putri, sebenarnya saya ingin datang ke beliau, kemudian saya ingin menanyakan, kemudian menyampaikan bahwa saya tidak menyukai apa yang telah beliau lakukan. Itu sebenarnya yang saya rasanya itu yang membuat saya senang begitu Bu Putri. Cuma saya kembali mengingat bahwa beliau adalah guru senior, beliau sudah berumur di atas 50 tahun. Saya menghargai beliau, kemudian saya juga tidak mau beliau bergibah hati, merasa tersinggung juga. Jadi saya memendam keinginan tersebut, tidak saya lakukan. Cuman akibatnya ketika kami semua menghargai beliau seperti itu, beliau tidak bisa mengintrospeksi diri, malah dari hari ke hari perbuatan sikap yang tidak kami suka ini malah semakin menjadi-jadi. Begitu Bu Putri. Jadi itu sebenarnya yang saat ini menjadi dilema bagi kami. Kami ingin memperbaiki keadaan, tetapi karena kondisinya seperti itu tidak memungkinkan. Nah, jadi karena hal yang saya inginkan tersebut tidak bisa saya lakukan, maka saya mencoba alternatif lain. Saya mencoba untuk ketika saya mencoba untuk mengendalikan emosi. Saya mengendalikan emosi yang juga sudah kita pelajari sebelumnya. Saya melakukan teknik stop, kemudian saya kembali memupuk kesadaran diri, sehingga ketika beliau melakukan hal yang tidak saya sukai, saya mencoba untuk bersabar, kemudian saya kembali mengingat-ingat kebaikan yang pernah beliau lakukan, dan juga saya kembali melihat sosok beliau, dan saya sangat menghargai beliau, sangat menghormati beliau yang merupakan guru senior, sehingga keinginan saya, rasa sakit hati saya tadi hilang, bukan hilang tapi berkurang, karena saya melihat hal-hal positif yang ada di diri beliau. Luar biasa sekali Bu Fatma ya, langsung menerapkan ilmunya dari pelatihan ini. Bu Fatma langsung menerapkan teknik stop ya Bu ya. Iya. Oke. Cuma begini, kan tidak mungkin kita terus-terusan bersabar. Jadi akhir-akhir ini saya sering kepikiran bagaimana kalau ketika ada permasalahan, kemudian beliau ada mengadu kepada atasan, kepada kepala sekolah, mungkin saya akan langsung konfirmasi kepada kepala sekolahnya, begitu. Saya konfirmasi bahwa kejadian yang sebenarnya seperti ini, bukan seperti yang beliau ceritakan. Jadi kenapa saya melakukan hal ini, karena seperti tadi, masalahnya bisa diluruskan dan beliau tidak merasa tetap merasa dihargai. Itu sangat luar biasa sekali Bu Fatma, tindakan yang dilakukan itu adalah hal yang positif. Mudah-mudahan rekan ibu nanti akan berubah dengan sendirinya. Nah sekarang ini kan banyak solusi yang ibu lakukan. Yeah. Nah, apa rencana kedepannya terhadap beliau
saya butuh pendekatan yang lebih intens dengan beliau. Mungkin beliau seperti itu kepada saya, mungkin karena beliau kurang mengenal, mungkin kami kurang saling mengenal, mungkin kurang kurang Pendekatan pendekatan emosionalnya ya. emosionalnya kurang. Jadi mungkin saya akan walaupun saya kurang menyukai beliau, mungkin saya harus lebih sering berkomunikasi supaya terjalin hubungan emosional yang cukup dekat. Nah, saya berharap semoga dengan dekatnya hubungan emosional kami, nanti beliau akan paham dan tidak lagi berprasangka buruk kepada saya. Mungkin itu bisa segera saya lakukan. Itu adalah bentuk upaya yang ibu lakukan ya, biar hubungan tadi dengan rekan sejawat ibu bagus. Nah sekarang apakah ibu membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan permasalahan dengan rekan sejawat tadi? Apakah ada yang ibu butuhkan? Siapa yang ibu butuhkan dalam menyelesaikan masalah? Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, mungkin kalau untuk solusi untuk pendekatan kepada teman tersebut, mungkin itu saya bisa lakukan langsung sendiri. Tapi kalau untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, itu mungkin nanti saya akan minta dukungan teman-teman yang lain untuk membuktikan kebenaran cerita yang saya sampaikan, dan juga tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah supaya mau meluruskan hal-hal yang tidak benar tersebut. Kemudian juga saya juga mengharapkan supaya kepala sekolah juga memberikan mungkin nasihat atau semacam arahan mungkin kepada beliau supaya tidak lagi mengadu domba dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Begitu. Oke, baik Bu Fatma. Mudah-mudahan terlaksana cepat dan ada perubahan baik rekan sejawat Ibu Fatma dan Ibu Fatma pun mampu nanti menerapkan solusi-solusi yang Ibu Fatma sampaikan tadi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Fatma setelah berbicara kita dari tadi sampai sekarang ini? Jadi saya merasa lega, Bu Putri. Tadi saya tidak terpikirkan solusi-solusi untuk melakukan pendekatan kepada beliau. Malahan tadi sebelum kita berbicara, saya hanya ingin menjauh dari beliau. Begitu biasanya. Nah, setelah kita berbicara, saya menemukan ide untuk mendekati beliau, untuk berkomunikasi lebih intens sehingga terjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, diharapkan dengan hubungan yang dekat ini saya bisa saling memahami. Begitu. Alhamdulillah, berarti ada penyegaran dan perasaan Bu Fatma lega berarti ya. Harapan saya nanti setelah ini, setelah coaching ini, kita nanti akan ada pertemuan kembali. Mudah-mudahan nanti ceritanya sudah baikan dan kita ulang lagi cerita yang lainnya. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bu Putri telah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Insya Allah nanti apa yang telah kita bicarakan hari ini bisa saya laksanakan dan memberi hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kita boleh kita ke kelas dulu. Iya boleh. Baik, terima kasih ya Bu Putri ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya Bu Putri dan Ibu Fatma. Nah sekarang apa saja yang telah Ibu Putri lakukan tadi sebagai coach dalam proses coaching? Saya sudah tadi menerapkan alur Tirta dan saya juga tadi melaksanakan kesadaran penuh.
saya mendengarkan dengan seksama cerita Ibu Fatma dan mendengarkan secara aktif dan mungkin salah satunya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin belum secara apa, tapi saya berusaha melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu. Ini sesuai dengan pencapaian yang diinginkan ya Bu ya, Iya. kompetensi yang diinginkan. Alhamdulillah tadi saya sudah merekap. Nah, jadi dari pengamatan saya selama proses coaching, luar biasa ya Ibu Putri sebagai coach sudah terampil dalam berbicara, kemudian sudah bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga sudah melakukan prinsip kemitraan ya. Begitu juga dengan Ibu Fatma sebagai coach, dia juga telah mampu mengeluarkan ide-ide kreatifnya, kemudian juga telah tidak ada lagi beban, nggak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ini sangat luar biasa. Sekarang bagaimana cara ibu nanti untuk kedepannya, bisa jadi nanti di instansi ibu tempat mengajar, bagaimana cara ibu mengembangkan kompetensi nanti? Mungkin saya akan bersosialisasi dengan rekan sejawat terkait alur cerita ini, sehingga nanti kita sebagai seorang pendidik tidak hanya di sini saja, tapi saya mampu nanti menerapkan dengan peserta didik ataupun dengan rekan sejawat. Bisa kita terapkan juga di sekolah kita ya. Baik Ibu, sampai di sini dulu perjumpaan kita, proses coaching kita pada hari ini. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Oke, adapun kegiatan kita hari ini yaitu kegiatan coaching, yang mana saya sebagai observer Putri Rahmayanti dan Ibu Fatma sebagai coach dan Pak Novi sebagai coachee. Nah, adapun penilaiannya ada 3 item nanti Ibu Fatma dan Pak Novi. Ada rubrik penilaian. Nanti saya menilai Bapak Ibu ketika coach dan coachee. Setelah itu saya menanya ke Bu Fatma nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dengan kegiatan ini? Baik, adapun kegiatan coaching ini yang ingin saya kembangkan kompetensinya itu ada 3. Yang pertama itu ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik akan Ibu observasi? Bagian yang spesifik ingin diobservasi itu adalah bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah itu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang akan Ibu lakukan? Yang Ibu inginkan? Baik, indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggali permasalahan serta menggali solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Ya. Berarti Ibu sudah paham dan mengetahui. Apakah Ibu sudah bisa melaksanakannya? Insya Allah sudah. Oke, saya beri waktu kepada Ibu Fatma dan Pak Novi ya. Terima kasih Bu Putri. Baik, selamat siang Pak Novi. Selamat siang Bu. Baik Pak Novi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Novi, kira-kira apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini Pak Novi? Apa yang bisa saya bantu pada hari ini? Terima kasih Bu. Sebenarnya begini Bu, sekarang saya butuh mungkin semacam saran atau solusi barangkali. Jadi saya ini sekarang waktu saya sangat sibuk sekali, super sibuk rasanya. Sekarang juga kita sedang perkuliahan CGP yang kata
kita sama-sama tahu karena kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Namun di sini di balik semua itu saya juga ada kewajiban di sekolah yang harus saya kerjakan. Dan di sini saya di sekolah bukan hanya mengajar mata pelajaran saja. Saya juga diberi amanah mengemban beberapa kurikuler. Seperti saya ternyata melatih pramuka atau pembina pramuka. Kemudian saya juga melatih dan pembina pidato, puisi Islami. Kemudian juga menulis puisi juga esai. Jadi saya juga pernah menjawab literasi sekolah, Bu. Karena kebetulan waktu itu semua tugas tertuju kepada saya, Bu, ketika kita rapat jabatan itu, Bu. Jadi semuanya memang ke saya semua gitu. Tidak bisa menolak ya. Jadi karena sekarang kita tugas sedang banyak-banyaknya di dalam CGP sekarang. Kadang saya agak sedikit kelelahan mengatur waktu saya untuk mengajar, kemudian tambah lagi kesibukan saya sebagai pembina ekstrakurikuler, tambah lagi kewajiban yang harus saya tuntaskan di dalam CDP. Jadi sekarang terkadang ya Bu ya, saya pulang sekolah karena saya di sekolah swasta, Bu. Masuk jam 7, nanti keluar kadang-kadang udah jam 5 baru tiba di rumah. Itu super sibuk. Nanti otomatis kalau di sekolah saya fokus dengan tugas sekolah dulu, kewajiban saya. Itu pun ketika tugas CGP saya tuh minta keringanan kepada teman-teman yang lain, itu change jadwal, supaya saya tidak merugikan anak-anak dan tetap CGP saya ketika lokat area, ketika kita ada pertemuan juga Zoom, nanti juga saya juga bisa ngikutin Zoom, jadi kedua-duanya tidak ketinggalan. Karena bagaimanapun juga kedua-duanya ini prioritas bagi saya. Kadang-kadang tiba di rumah saya udah kelelahan, namun saya harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah guru penggerak. Kadang tidak sekali dua kali, mungkin hampir tiap malam saya tidur di atas jam 12. Jadi saya bingung juga ya Bu ya, sementara kedua-duanya ini prioritas bagi saya. Kira-kira bagaimana sebaiknya, apa langkah yang sebaiknya saya lakukan agar saya tidak ketinggalan kedua hal yang penting ini bagi saya. Kemudian semua kedua-duanya itu prioritas bagi saya. Namun bagaimana takutnya nanti ya Bu ya, saking sibuknya kewalahan membagi waktu, nanti saya bisa tipes atau nanti sakit atau gimana, kan susah juga ya Bu. Nah jadi bagaimana ya saya solusinya itu kira-kira seperti apa? Bagaimana saya bisa tetap semangat gitu? Baik, baik Pak Novi, pertama sekali mungkin saya mengapresiasi dulu. Saya bangga sekali teman saya Pak Noviandra itu merupakan orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan yang lebih daripada rekan sejawat yang lainnya, sehingga Bapak dipercaya, sehingga Bapak diberi amanah untuk melakukan berbagai banyak hal yang mungkin tidak bisa dipercayakan kepada orang lain. Kenapa Bapak punya beban yang lebih daripada orang lain? Tentunya karena Bapak punya kemampuan yang juga lebih, begitu ya Pak. Cuma sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, tentu ada permasalahan yang dihadapi. Kira-kira Pak, dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini? Mungkin ketika kita sudah melakukan proses coaching ini, saya ingin menemukan solusi bagaimana saya bisa ke depannya melaksanakan tugas dan kewajiban saya, baik itu sebagai CGP yang akan kami maupun juga kewajiban di sekolah. Saya bisa menjadikan kedua-duanya prioritas. Namun saya tidak terlalu terbeban. Saya ingin kedua-duanya bisa saya lakukan. Jadi Bapak situasi yang Bapak harapkan Bapak bisa menjalani kedua-duanya, tetapi bisa menjalaninya secara utuh, bisa memanage waktu, bisa mengkondisikan semuanya. Begitu yang Bapak harapkan situasinya ya Pak. Baik,
mewujudkan situasi yang Bapak harapkan tadi, kira-kira langkah atau bagaimana cara yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai mewujudkan harapan yang Bapak sampaikan tadi? Sudah saya lakukan, Bu. Saya juga pernah mencobakan, Bu, untuk bisa memanage waktu saya supaya saya tidak ketinggalan hal-hal yang berharga seperti itu. Namun tetap juga terkadang apa saya pungkiri, memang saya merasa kelelahan, Bu. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk mundur dari salah satu jabatan ini, Bu, amanah ini. Namun tidak diterima, dan teman yang menggantikan pun dalam rapat pun tidak ada yang mau menerimanya, Bu. Jadi mau tak mau kembali lagi kepada saya, dan sekolah sudah berulang kali juga menegaskan kalau saya tidak mau menerimanya, takutnya nanti dan teman lain juga tidak mau, takutnya nanti tidak ada yang mau menerimanya, kasihan sama anak-anak, nanti tidak keluar kreativitas mereka. Dan itu pun saya juga sudah berusaha juga, Bu. Misalkan saya 2 kali seminggu nanti, sekarang tidak 1 kali seminggu, kita tidak terlalu kehabisan kelelahan, tidak bisa ngatur sendiri. Saya sudah berusaha juga mengatur jadwal saya, namun tetap terkadang saya merasa lelah ini, Bu. Saya kelelahan. Jadi saya menangkap bahwa Pak Nopi ini permasalahannya adalah menyesuaikan waktu, begitu ya Pak ya? Menyesuaikan waktu. Kira-kira Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk memanage waktu ini? Mungkin kalau untuk apa, Bu, untuk aktivitas sudah saya mulai kurangi, Bu. Mungkin kalau kedepannya yang terbayang bagi saya, Bu, karena tadi teman-teman mau lagi menerima, insya Allah saya akan berusaha untuk lebih memanage waktu saya, dan mungkin dibalik semua itu saya juga harus istirahat yang cukup, ya, Bu, ya. Istirahat yang cukup, kemudian makanan yang masuk juga harus seimbang, karena saya selalu berpikir dan bekerja, tentu yang keluar juga banyak, saya juga harus mengonsumsi yang bergizi juga seimbang. Kemudian saya akan berusaha, karena satu tekad saya, Bu, memang untuk mendapatkan sesuatu yang manis itu memang berasal dari air mata dengan susah payah. Jadi tidak selalu yang kita inginkan tuh langsung bisa kita raih, tentunya harus ada pengorbanan. Dan saya yakin di sini, Bu, di balik semua ini akan ada sesuatu yang manis yang nanti akan saya petik nanti. Namun di sini mungkin tekad saya ke depannya, Bu, saya akan ikhlas menerima dengan keadaan seperti ini. Berarti saya berhusnuzon, berarti Allah telah memberikan kado spesial mungkin nanti yang saya tidak tahu, dan sekarang masa sakitnya pengorbanan mana saya yakin insya Allah nanti saya akan mendapatkan buah dari usaha saya sekarang. Jadi saya tidak akan menyerah, saya harus bisa membagi waktu saya, mana yang harus saya prioritaskan dengan tugas-tugas yang banyak itu, mana yang harus jadi prioritas bagi saya akan lakukan itu yang pertama sekali. Ketika ada tugas di sekolah sebagai kewajiban saya akan kerjakan. Kemudian ketika ada nanti tugas dari CGP, saya juga akan memprioritaskan itu. Dan salah satu caranya saya akan minta cek jadwal sama teman-teman apabila bentrok waktu itu. Nah sekarang nanti biasanya saya tidur lewat tengah malam, jadi mungkin salah satu cara saya, Bu, saya tidak mau, saya memang orang yang tidak suka mundur-mundur waktu, mundur tugas. Karena semakin saya undur, Bu, tugas saya semakin banyak. Pernah saya coba, Bu, saya besok lah, capek, lelah, letih, namun besok kan ternyata besok tugas di sekolah menunggu lagi, udah bentrok sama tugas guru penggerak. Jadi sekarang saya udah dapat pelajaran di sana. Biarlah saya kesakitan dulu, sedih-sedih sekarang dulu. Besoknya saya juga yang akan menikmatinya. Jadi saya tidak kelelahan mengerjakan tugas, bisa step by step. Dan saya juga tidak, karena saya orangnya paling tidak bisa kalau banyak tugas, Bu. Tapi saya sebenarnya orangnya suka tantangan. Tapi saya tidak bisa meninggalkan kewajiban saya.
Saya orangnya kalau untuk tugas ini harus selesai seperti Iya, itu. iya. Mungkin itu barangkali yang tekad saya gitu. Baik, eh, jadi Pak Nopi orangnya menurut saya itu sangat bersemangat sekali ya Pak Nopi ya. Eh, Baik, jika ada hal-hal yang bisa membantu Pak Nopi, kira-kira hal apa yang Pak Nopi butuhkan atau dukungan dari siapa yang bisa rasanya membantu situasi yang saat ini sedang Pak Nopi hadapi. Mungkin Bu, kalau dalam kondisi yang seperti ini ya Bu ya, saya dihadapkan kepada posisi yang seperti ini, mungkin saya hanya butuh orang yang mau selalu mensupport saya. Saya tidak butuh banyak-banyak. Saya ingin orang yang selalu mendoakan saya. Karena doa itu adalah kekuatan atau senjata bagi orang-orang. Saya yakin doa itu sangat ampuh bagi orang-orang yang tulus itu. Jadi saya hanya berharap di balik kelelahan saya, usaha saya sekarang, saya tentunya ada orang-orang spesial di belakang saya yang selalu mensupport saya. Itu sebuah senjata bagi saya. Saya hanya butuh doa, kemudian saya hanya butuh support, kemudian saya butuh motivasi. Bagaimanapun juga setiap orang butuh motivasi atau apresiasi. Asalkan semua orang mau mewadahi saya, itu sudah merupakan apresiasi bagi saya. Contohnya kalau di kelas, mau saja guru-guru yang lain ceng jam sama saya Bu, itu sudah merupakan apresiasi yang luar biasa bagi saya. Saya tidak minta banyak-banyak, karena bagaimanapun juga semuanya juga bergantung, semuanya tidak terlepas dari orang lain ya Bu ya. Ketika taruh saja ketika teman saya tidak mau diajak jadwal, saya juga yang akan rugi. Jadi untuk di sini saya akan menjalin kerjasama yang baik dengan teman-teman sejawat. Kemudian saya minta doa mereka karena kita tidak tahu doa siapa yang akan mengabulkan. Jadi doa di antara teman-teman kita ya. Kemudian support dari mereka tuh memang selalu saya butuhkan orang terdekat. Baik, jadi salah satu bentuk dukungan yang bisa membantu Pak Nopi adalah rekan sejawat yang mau bergantian jadwal dengan Pak Nopi begitu ya. Kira-kira ada yang lain Pak Nopi yang kira-kira bisa membantu memberikan kemudahan dalam permasalahan Pak Nopi? Mungkin satu lagi Bu yang sama yang Bu ya di sekolah ini, support dari kepala sekolah. Saya itu sangat saya butuhkan sekali. Bagaimanapun juga dia ujung tombak di sekolah. Aturan segala macamnya tergantung di tangan dia. Ketika kepala sekolah selalu menyetujui atau menghargai atas setiap hal yang saya lakukan, insya Allah saya mudah bergerak. Kalau teman-teman sejawat pun mau membantu saya, kalau kelas-kelas tidak mengizinkan pun juga tidak akan bisa lancar ya. Jadi saya sangat butuh juga selain kepada teman sejawat, saya butuh support dan dukungan dari kepala sekolah. Selalu mensupport saya, selalu membimbing saya dan motivasi saya terus bangkit. Itu udah cukup. Baik, kira Pak, bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan dukungan dari tadi rekan sejawat atau juga dari kepala sekolah? Apa yang Bapak lakukan? Ibu, mungkin kalau untuk teman sejawat Bu, saya sudah mencoba membuat komunitas praktisi ya di sekolah Bu, supaya karena kita ada yang senior junior ya Bu ya, jadi supaya hati kita lebih menyatu, lebih dekat. Jadi saya sering berinteraksi dengan mereka. Kalau dengan senior bagaimana cara kita berinteraksi, dengan senior pun bagaimana cara kita berbicara. Jadi di sana sangat mempengaruhi Bu. Di sana saya bisa membaca pikiran mereka. Di sana saya bisa masuk sedikit demi sedikit. Salah satunya dengan komunitas seperti ini, melakukan tugas secara bersama-sama. Nah di sana muncul kekuatan, sana muncul persatuan dari kami untuk menyamakan persepsi. Kemudian kalau dengan kepala sekolah, saya selalu meminta izin kepada kepala sekolah setiap ada tugas dari CGP, contohnya ada kunjungan dari pendampingan individu dari pengajar praktek, itu jauh-jauh hari saya selalu komunikasikan dengan beliau dan kepala sekolah, apakah beliau bisa di hari itu di jadwal ini. Saya komunikasi dulu kapan dia bisanya, baru saya berani memberikan jadwal kepada pengajar praktek setelah dapat ACC dari kepala sekolah.
kira-kira Pak Nukri, hal apa yang bisa Pak segera Pak Nukri lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang Pak Nukri hadapi? Itu sekarang yang terbayang Bu ya, pertama saya harus tetap semangat Ya, karena hidup itu perlu perjuangan ya Bu Iya. ya. Sekarang mungkin saya sedang dihadapkan, sedang diuji lah istilahnya Bu. Jadi saya tidak boleh kendor. Menjelang tiba di finish saya tetap mencari solusi setiap apa yang saya hadapi. Saya harus bisa menyelesaikannya dengan cara baik. Yang jelas di sini saya harus menjadi orang bertanggung jawab dan bukan jadi orang yang merengek atau jadi orang pemalas, menyerah di tengah. Saya tidak mau Bu. Ya. Insya Allah dari sekarang saya akan mencoba untuk apa yang ada kepada saya langsung kerjakan dengan semampu saya dan tidak terlepas dari bantuan orang-orang di sekeliling saya. Baik Pak Nukri, saya kagum, saya salut dengan semangat, dengan tekad, dengan kekuatan dan motivasi yang ada pada diri Pak Nukri. Saya juga akan mendoakan semoga segala hal yang saat ini yang menjadi permasalahan, segala tugas dan kewajiban yang saat ini Bapak emban itu bisa terlaksana, bisa berjalan menurut semestinya. Baik, terakhir Pak Nukri, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan atau solusi-solusi apa saja yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Baik Ibu, jadi dari hasil pembicaraan kita hari ini, yang pertamanya saya merasa mungkin agak ini ya Bu ya, butuh pencerahan ya Bu, butuh solusi. Alhamdulillah dengan pembicaraan kita hari ini saya sudah mampu menerapkan ide-ide saya Bu, dan rasa lega rasanya, sudah tidak merasa terbebani lagi, sudah merasa lapang gitu ya Bu ya, karena tambah juga doa dari Ibu juga, jadi saya semakin termotivasi Bu untuk melakukan dan bisa menyelesaikan permasalahan ini sih. Baik Pak Nukri, jadi Pak Nukri kira-kira sudah menemukan solusi dari permasalahan yang mana solusi ini bisa segera Bapak terapkan untuk mengatasi permasalahan Bapak. Ya Pak, tetap semangat Pak, jaga kesehatan, jaga asupan makanan. Semoga kita semua bisa sukses dalam menjalani tugas dan kewajiban kita. Baiklah, kira-kira demikianlah kegiatan coaching kita hari ini Pak Novi. Terima kasih atas kepercayaan Pak Novi untuk menceritakan permasalahan yang Pak Novi hadapi kepada saya. Lain waktu jika Pak Novi membutuhkan lagi, saya selalu bersedia untuk untuk melakukan coaching dengan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa membantu, bisa memberikan solusi atas masalah Pak Novi, dan saya mohon maaf jika ada hal yang tidak pada tempatnya. Semoga itu tidak membuat Pak Novi kapok untuk bercerita dengan saya. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah, demikianlah kegiatan coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma dan Pak Novi sudah selesai melaksanakan coachingnya, dan saya perhatikan dari tadi coachingnya berjalan dengan baik dan bersemangat dan hidup menyakit. Mudah-mudahan Pak Novi mampu menyelesaikan yang menjadi beban pikiran Pak Novi. Nah, dan sekarang saya mau bertanya nih sama Bu Fatma. Indikator ketercapaian pengembangan apa yang Ibu inginkan setelah kegiatan ini? Baik, sesudah ini saya mungkin ingin mengembangkan indikator mendengarkan secara aktif begitu.
saya ingin saya memiliki kompetensi yang mana saya mampu mendengarkan pembicaraan, percakapan yang disampaikan oleh coach, walaupun mungkin percakapannya itu panjang, lama, dan saya ingin mampu tetap memiliki kesadaran penuh dalam dan aktif mendengarkan semua kata dan kalimat yang diucapkan. Itu Bu Putri. Baiklah Bu Fatma, mungkin itu kegiatan kita hari ini, coaching kita hari ini. Saya sebagai observer, saya undur diri dan ucapkan terima kasih kepada Bu Fatma dan Pak Novi. Kita tutup membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.